Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajarnya. Tema hari ini yaitu adalah tentang mancing rezeki. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang terhampar luas berada di sekitar kita. Ada di antara kita yang begitu mudah untuk mendapatkannya, tetapi ada juga yang mengalami sedikit kesulitan dan harus dipancing agar rezeki tersebut bisa didapatkan. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa cara bagaimana agar kita bisa memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita ingin memancing ikan, maka dibutuhkan sebuah umpan. Mancing ikan yang kecil, maka umpannya juga kecil. Mancing ikan yang besar, maka umpannya juga besar. Begitu juga dengan rezeki. Manakala kita ingin mendapatkan yang kecil yang biasa-biasa saja, maka umpan yang akan kita korbankan, umpan yang akan kita berikan, itu pun juga hanya kecil dan biasa saja. Namun manakala kita ingin mendapatkan hasil yang besar, rezeki yang besar, yang jauh lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala, maka pancingan yang harus kita berikan, umpannya pun juga harus besar. Yang pertama yaitu adalah dengan infak dan sedekah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah ketahui, setiap infak ataupun sedekah yang kita keluarkan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkali-kali lipatnya. Dan ini adalah sebuah pancingan, dan ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita merayu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bukan orang yang pelit, kita bukan orang yang tamak, yang mementingkan harta hanya untuk diri sendiri, tetapi kita benar-benar bisa berbagi kepada orang lain. Yang kedua, yaitu adalah dengan amal solih, kawan-kawan. Bantu orang lain, ini adalah merupakan amal solih. Tolong orang lain dimanapun kita berada. Bantu orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan, memperoleh apa yang mereka inginkan. Bantu kebutuhan mereka. Ada di antara kita yang hari ini mungkin belum bisa makan, maka kita bantu mereka untuk bisa makan. Ada mungkin barangkali di antara kita yang hari ini belum bisa baca Quran, maka bantu mereka untuk bisa belajar dan baca Quran. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan, itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan dibalas dengan rezeki yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu adalah dengan silaturahmi, menyambung tali persaudaraan dengan orang tua, dengan keluarga, kerabat, dan juga orang lain. Insya Allah kawan-kawan, ketika kita melakukan hal ini, betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kerabat, dengan kawan-kawan yang lain, maka ini bisa mendatangkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, tatkala kita silaturahmi jangan hanya sekedar dengan tangan kosong. Barangkali orang-orang tua kita dulu pernah mencontohkan, tatkala kita berkunjung kepada saudara, tatkala mereka berkunjung kepada keluarga, sanak famili, dan teman-temannya, itu senantiasa membawa tentengan, membawa oleh-oleh. Dan inilah yang betul-betul bisa menjadi pancingan untuk mendatangkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, milikilah amalan ibadah unggulan. Ibadah unggulan itu cirinya apa kan kawan? Cirinya yaitu adalah suatu ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus. Meskipun hanya sedikit jumlahnya, tetapi ketika kita lakukan secara terus-menerus istiqomah, maka itu bisa merupakan sebuah ibadah unggulan. Sholat tahajud, maka akan biasa saja ketika hanya kita lakukan sekali dua kali. Sholat duha akan biasa saja. Infak subuh akan biasa saja ketika hanya kita lakukan sekali dua kali. Tetapi ketika ini kita rutinkan, setiap kali, setiap hari kita rutinkan, kita istiqomahkan, maka akan menjadi sebuah ibadah unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah istiqomah. Sebagaimana telah kita ketahui kawan-kawan, Bilal bin Rabah
Ketika itu beliau masih hidup, tetapi terompahnya sudah didengar oleh Rasul kita berada di surga. Bilal masih hidup, tetapi terompahnya sudah terdengar di surga. Apa yang dimiliki oleh Bilal? Kelebihan apa? Ternyata Bilal bin Rabah selalu menjaga wudunya, selalu menjaga agar dirinya dalam keadaan suci. Ketika beliau batal, beliau ambil air wudu, lalu sholat 2 rakaat. Ketika beliau batal, ambil air wudu. Begitu dilakukan secara terus-menerus oleh Bilal bin Rabah, maka ini menjadi keistimewaan. Bahkan terompahnya saja sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kawan-kawan, untuk kita bisa memancing rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliki 4 hal ini, lakukan 4 hal ini, maka rezeki apa yang awalnya kita anggap tidak mungkin bisa kita dapatkan, maka akan kita dapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.